bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilainya tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, kelarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum yang harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, pokok-pokok moralitas menurut Pancasila. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber hukum etika atau spiritualitas yang diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yaitu yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Selanjutnya kasus. Di sini saya mengambil kasus OPM, yaitu Organisasi Papua Merdeka. OPM adalah istilah umum bagi gerakan pro kemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Perlawanan secara bersenjata ini pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli tahun 1965. Faksi ini terdiri dari 3 elemen, yaitu kelompok bersenjata yang masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda. Timika, daratan tinggi, pantai utara, kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes, dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri, seperti di Pasifik, Eropa, dan AS, yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan. Sebagian besar OPM ini bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Namun tidak ada komando tunggal dalam organisasi bersenjata ini. Tujuan OPM yaitu memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI, serta mereka ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Selain itu, OPM bertujuan membantu dan melaksanakan penggulingan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia. Sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara.
Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera bintang kejora, dan melancarkan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera bintang kejora dan simbol peraturan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan. Sejatinya, Pancasila dan Indonesia adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang selalu digunakan untuk berbagai hal di negara kita. Dengan adanya Pancasila ini dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka bangsa tidak akan mudah terombang-ambing saat menghadapi berbagai permasalahan yang ada, baik dari luar maupun dalam negeri kita sendiri. Tapi sekarang ada banyak pihak yang hendak mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Padahal Pancasila ditemukan dari dalam lubuk hati dan jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Dalam hal munculnya gerakan separatisme ini, Pancasila berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Separatisme Papua merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia. Apabila sebuah bangsa tidak memiliki ideologi negara yang menjadi fondasi kuat bagi rakyatnya, maka bangsa tersebut akan sangat mudah terdisintegrasi atau terpecah apabila gerakan separatisme Papua sangat mudah ditanamkan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah dan memiliki faktor ekonomi yang kurang baik, maka rakyat tersebut akan sangat mudah untuk terpengaruh dan menjadi bagian dari gerakan separatisme ataupun bergabung di OPM. Ini sumber yang saya ambil, Pak. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ya. Silakan yang nomor absen 1, Mas Adib Ridwan. Ya, untuk bertanya pada Mbak Ya, Pak. Alfi ya. Ya, silakan. Pertanyaan saya, mengapa masih ada tindakan terorisme padahal di Pancasila sudah tertera dengan jelas nilai-nilainya? Ya, tulang sekali lagi Mas, silakan. Mengapa masih ada tindakan terorisme padahal di Pancasila sudah tertera dengan jelas nilai-nilainya? Ya, silakan Mbak Alivia ya. Pertanyaannya, mengapa kok masih ada terorisme padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, pada intinya seperti itu. Menurut pendapat Mbak Alivia, silakan.
Oke, silakan dicari jawabannya dulu Mbak Alivia. Jadi tadi pertanyaannya, Ya, Pak. kalau sudah ada nilai-nilai Pancasila, kenapa kok di Indonesia atau di dunia ini masih ada terorisme, kan kira-kira seperti itu ya. Nah ini kita lanjut sebelum nanti dijawab oleh Mbak Alivia, kita ke presentasi yang kedua ya, dari absen 24 ya. Nah, absen 24 Paramita Endang Pratiwi ya. Silakan Mbak Paramita Endang Pratiwi, bisa di pin, kemudian suaranya di mic-nya dinyalakan. Sinyalnya Paramita nggak stabil, Pak. Oke, yang penting suaranya aja nggak apa-apa. Suaranya mungkin nanti paparannya bisa saya bantu dari sini. Mbak Paramita bisa, suaranya bisa masuk. Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Sinyalnya. Oke. Sinyal. Share screen. Share screen ya. Bentar Pak, tak ganti wifi dulu ya Pak. Oke. Mbak Alivia, mungkin jawabannya sudah bisa ditemukan? Ya, silakan dijawab semampunya. Sudah, Pak. Ya. Tadi kan pertanyaannya, mengapa masih ada tindakan terorisme, padahal dalam Pancasila sudah tertera dengan jelas nilai-nilainya. Menurut saya itu terjadi karena pelaku terorisme tersebut belum memahami atau tidak mampu untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan juga mereka, pelaku terorisme ini melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang seharusnya itu sudah menjadi nilai-nilai moral dalam upaya pencegahan tindakan yang dapat merusak Bank Indonesia. Dan juga mereka tidak secara sungguh-sungguh mengamalkan nilai Pancasila itu, Pak. Jadi tetap melaksanakan tindakan terorisme ini. Oke. Ya sudah betul ya. Jadi antara pertanyaan dan jawaban sudah relevan ya. Antara kenapa masih ada terorisme ya. Padahal nilai Pancasila sudah jelas ya untuk melarang, sudah jadi disampaikan ya jelas, belum bisa memahami ya, melaksanakan atau mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Atau bahkan dia tidak mempercayai kan itu ya dengan Pancasila ya. Biasanya
terorisme ya itu atau teroris ya di Indonesia khususnya ya itu dia tidak percaya, tidak mengakui Pancasila ya. 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 Makanya kalau di misalnya dulu Ustadz Abu Bakar Basir ya mau dikeluarkan dari tahanan itu harus membuat pernyataan berbagai macam ya, salah satunya ya harus tunduk pada NKRI dan Pancasila dan peraturan-peraturan yang lain, karena mau tidak mau kita hidup di Indonesia berdasarkan pada Pancasila itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Alivia ya sudah. Sama, Kak. Ya. Selanjutnya sudah bisa tadi yang mindah wifi Mbak mana nih tadi ya? Oh ya Mbak Paramita. Mbak Paramita ini baru mau masuk lagi ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah bisa screen share. Silakan dimulai Mbak. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Endang Pratiwi. Di sini saya mau mempresentasikan tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bab 1, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan. Benar, Pak. Apakah negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diplono
menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu bertempat, unsur manusia, unsur organisasi. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif atau unsur pengakuan dari negara lain. Cara negara akan menentukan negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu negara kesatuan, bukan negara serikat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara tersebut. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan negara yang menjadi sumber dari segala hukum, sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum. Bab 2 yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila tertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman, dan berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good government yang demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Bab 3, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ini bukan hasil karya Muhammad Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai-nilai ketuhanan atau religius sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Nilai-nilai etika, nilai-nilai etnis, kemanusiaan yang mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung bahwa Pancasila menjelma sebagai asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good government demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Bab 4, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan dekret Presiden, Indonesia kembali langsung dengan munculnya paham lain. Langsung ke kasus saja Mbak Paramita, karena ini juga paparannya kurang jelas. Ya. Silakan langsung ke kasusnya aja. Ya. Kasus yang saya angkat yaitu diskriminasi atau rasis terhadap warga Papua. Sila ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia. Untuk jenis pelanggaran sila ini masih hangat diingatan bahwa terjadi kerasisan warga Papua. Orang Papua telah lama mengalami perilaku rasis di Indonesia, namun mereka terus-menerus ditekan untuk tetap diam atas nama persatuan, suasana harmonis, dan pengampunan. Perspektif umum di antara pejabat pemerintah dan polisi adalah bahwa orang Papua kerap menimbulkan masalah. Aparat pemerintah menganggap mereka semua sebagai aktivis politik yang secara diam-diam bekerja untuk separatisme, khususnya organisasi Papua Merdeka. Beberapa mahasiswa Papua mengalami panggilan nama rasis. Namun rasisme juga muncul dalam banyak bentuk yang lebih terselubung, kompleks, dan merupakan bagian dari jalinan kehidupan sehari-hari. Banyak anak Papua yang mencoba bersikap dengan sangat baik dan memastikan agar orang Papua lainnya bersikap sama baiknya.
Dengan demikian, masyarakat setempat diharapkan dapat menerima mereka dan tak lagi berpandangan rasis. Sayangnya, rasisme tidak bekerja seperti itu. Warga Papua disebutkan seperti bukan manusia dikarenakan ras hitam yang ada di Papua. Selama orang percaya bahwa budaya, etnis, atau warna kulit menentukan kapasitas, perilaku, motivasi, bahkan cara berpikir. Yang saya ganti dari sini karena paparannya nggak jelas ya sebentar. Tadi sampai mana? Sampai lagi, Pak. Karena dari situ tidak jelas. Ini. Ya. Oke, silakan. Warga Papua disebutkan seperti bukan manusia dikarenakan ras hitam yang ada di Papua. Selama orang percaya bahwa budaya, Pak, layar saya soalnya pinggirnya pecah jadi nggak bisa baca yang awalnya. Oke, benar. Warga Papua disebutkan seperti bukan manusia dikarenakan ras hitam yang ada di Papua. Selama orang percaya bahwa budaya, etnis, atau warna kulit menentukan kapasitas, perilaku, motivasi, bahkan cara berpikir atau gaya hidup, rasisme pun akan tetap ada. Next, Pak. Jika kita berpikir tentang ideologi sehari-hari di Indonesia, adakah kelompok etnis yang identik dengan kecantikannya, kewirausahaan mereka, kemampuan artistik mereka, kemampuan fisik mereka? Apa wanita dari beberapa kelompok etnis atau budaya tertentu menghasilkan istri-istri yang lebih baik dari kelompok etnis yang lain? Apakah beberapa kelompok budaya atau etnis tertentu dianggap lebih keras kepala, lebih patuh, lebih kaku, lebih emosional, lebih rajin, atau lebih mempesona? Ya, Indonesia memiliki gagasan rasisme seperti itu. Next. Untuk pemecahan masalahnya, saya berpikir bahwa kita harus menanamkan sikap kita harus menanamkan sikap toleransi terhadap sejak dini karena toleransi merupakan salah satu faktor pembangun dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Udah. Oke, ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya yang bertanya silahkan nomor absen 2 ya. Nomor absen 2. Alvira Rizky Pratiwi. Alvira Rizky Pratiwi, silakan dibuka mic-nya. Ya, sebentar kurang keras. Mengapa rasisme masih melekat di Indonesia, padahal di Indonesia itu memiliki ragam dan suku budaya yang sangat banyak. Dan apakah hanya toleransi yang bisa mengurangi rasisme itu sendiri, atau ada cara lain? Terima kasih. Sudah dengar Mbak Paramita? Kurang jelas, Pak. Ya, mungkin diulang lagi, Mbak Alvira, silakan diulang lagi. Agak dekatkan mic-nya. Baik, Pak. Mengapa rasisme masih melekat di Indonesia, padahal di Indonesia itu memiliki banyak ragam suku dan budaya? Dan apakah hanya toleransi yang bisa mengurangi rasisme di Indonesia itu, atau masih ada cara lain? Saya mau jawab sekarang terkait pertanyaannya tadi. Silakan Mbak Paramita.
Intinya apakah ada cara lain selain toleransi untuk Mbak, bisa mengantisipasi? diulangi sekali? Ya, gini pertanyaannya gini, saya anu aja. Jadi bagaimana cara lain selain toleransi untuk menghindari atau mengantisipasi adanya rasisme gitu ya? Ada nggak cara lain itu selain menumbuhkan rasa toleransi gitu? Contoh cara lain gitu. Silakan, Pak. Agar terjadi tindakan yang tidak rasisme, ya silakan. Menurut saya, toleransi itu salah satu hal terpenting dalam mencegah rasisme itu sendiri, Pak. Toleransi itu kan mencakup banyak hal, dari menghargai pendapat, menghargai ras, suku, agama, atau yang lainnya. Nah, menurut saya, toleransi itu sendiri udah mencakup banyak hal di situ. Jadi saya rasa toleransi sih udah cukup, bersikap toleran terhadap orang lain udah cukup buat mencegah apa rasisme itu sendiri sih, Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan contoh konkret toleransi itu seperti apa, Mbak, untuk mencegah rasisme gitu. Silakan. Rasisme, bentar. Contoh konkret tindakan toleransi ya. Contoh konkret tindakan toleransi ya untuk mencegah rasisme itu contoh realnya apa? Misalnya contoh kasus gitu ya. Ya, kadang perbedaan ras atau warna kulit itu kadang suka agama, etnis. Kalau yang saya biasa lihat sih agama ya, Pak. Kurang. Oke ya. Terima kasih sudah dijawab ya. Ini mohon maaf ini di sini ada gangguan karena ada perbaikan AC ya. Ada sedikit suara mesin. Oke, terima kasih untuk tahap pertama ini ya. Dari yang pertama tadi dan yang kedua ya kita kasih tepuk tangan dulu ya, kita kasih plus ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya paparannya ya. Kita ke bab berikutnya. Nanti kalau ada waktu pembahasannya di akhir ya, karena di sini juga ada gangguan suara dari mesin ya. Ya, kita lanjut saja presentasinya dari NIM 11 ya, ini untuk bab 4 ya. NIM 11 ya, NIM 11 Mbak Fitri Rohimah ya. Ya, Pak. Mbak Fitri Rohimah. Ya, silakan. Benar, Pak. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fitri Rohimah. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu negara. Ideologi menurut para pemikir ideologi. Yang pertama, Martin Seligger teori, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Menurut Seligger, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengartikan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Yang ketiga, Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Selanjutnya, fungsi ideologi. Yang pertama, menafsirkan dunia. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan dan mencapai tujuan. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Maksudnya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Selanjutnya, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jenis ideologi dunia. Pertama, Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam suatu prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Selanjutnya, liberalisme, paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Sosialisme, paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Yang terakhir, kapitalisme, paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Individualisme tidak sesuai dengan nilai gotong royong sila kelima. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Terorisme dan narkoba sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Yang pertama, terorisme. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat. Kedua, menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua yaitu narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba antara lain. Yang pertama, merusak masa depan generasi bangsa. Yang kedua, merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, merugikan sistem perekonomian negara karena peredaran barang ilegal. Unsur penting Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusial di mana ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai kekhasan masing-masing. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Contoh kasus, yang pertama terorisme, bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya tahun 2018. Bom meledak pada 14 Mei 2018 pada pagi hari. Aksi ini dilakukan oleh satu keluarga. Pelaku membawa 2 sepeda motor dan bom meledak.
Akibat kejadian ini, 4 diantaranya meninggal dunia dan 1 anak kecil yang diduga anak pelaku selamat dan dirawat di rumah sakit. Sumbernya dari m.prilio.net. Narkoba, Polda Metro ungkap 2.894 kasus narkotika sepanjang Januari sampai Agustus 2020. Dari seluruh kasus narkotika, polisi menyita barang bukti sebesar 632 kg, ekstasi 102.993 butir, dan pil Happy Five, psikotropika golongan 4 sekitar 92.275 butir. Sumbernya megapolitan.kompas.com. Yang terakhir, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi kita mahasiswa ialah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Fitri Rohimah. Selanjutnya yang bertanya silakan nomor absen 27 ya. Nomor absen 27 Mbak Rini Lestari. Ya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Fitri, mengapa Indonesia memilih ideologi Pancasila? Ya, silakan langsung dijawab kalau ya. Mengapa Indonesia memilih? Ya, nunggu jawaban, oke. Sambil nunggu jawaban Mbak Fitri, langsung aja persiapan untuk presentasi yang kedua ya, dari nomor absen 32 ya. Nomor absen 32 Mbak Vinka Tiara Azura. Langsung aja silakan Mbak Vinka. Pak, saya ini kasusnya apa presentasi dari awal, Pak? Langsung ke kasus apa? Kalau ada, semua sudah, kalau hampir sama dengan tadi, langsung ke kasus saja, nggak apa dijelaskan lebih dalam. Ya. Langsung ke kasus ya, Pak? Ya. Ya, di sini saya mengambil contoh kasus Nduga di Papua. Buntut dari insiden tersebut, ratusan warga Nduga menggelar aksi di pusat kota Kerom pada Senin 27 bulan 7 2020 lalu. Dalam gelombang aksi damai menuntut keadilan atas tewasnya 2 warga Nduga dalam penembakan oleh pasukan TNI pada 18 Juli. Ini untuk kesekian kalinya warga Nduga menjadi korban dari konflik antara pasukan TNI atau Polri dan TNPB OPM. Merujuk data tim kemanusiaan, sedikitnya 241 warga Nduga tewas di tengah konflik bersenjata antara pasukan gabungan TNI atau Polri dan kelompok program kemerdekaan di Nduga, menyusul insiden penembakan sejumlah pekerja pembangunan jalan Trans Papua yang diduga dilakukan oleh TPNPB OPM pada akhir 2018 lalu. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Konflik Nduga Papua, Korban Berjatuhan dan Demonstrasi Tuntut Keadilan.
Sudah, itu Pak. kasusnya, Pak. Ya, silakan Anda lebih jelaskan bagaimana kasus itu relevansinya dengan materi yang Anda rangkum, Anda resume itu. Secara detailnya penjelasannya seperti apa? Silakan. Jadi hubungannya dengan kasus bab materi 4 di sini merujuk ke keadilan ya, Pak, dari ideologi Pancasila tersebut. Keadilannya menuntut apa itu, Mbak? Yang Kan diduga. apa di sini ada pembangunan seperti itu ada konflik dari TNI Polri dengan kok negeri terjadi konflik itu, Pak, TNI Polri dan TNPPB OPM. Terus mereka seperti melakukan penembakan gitu, Pak. Jadi semacam penuntutan aksi untuk asasi manusia gitu ya. Oke. Kita lanjutkan yang bertanya sesuai jadwal nomor absen 21 Mbak Anita Febriana. Saya ingin bertanya, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar kasus yang sama tidak lagi terulang? Ya, mungkin diulang lagi, Pak, pertanyaannya. Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar kasus yang sama tidak lagi terulang? Oke. Jadi pada intinya bagaimana cara untuk mengantisipasi ya agar agar peristiwa yang terjadi di Papua itu tidak terulang lagi. Ya, mungkin Mbak Vengka langsung jawab atau ya Pak, saya langsung menjawab. Ya, silakan. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kasus yang sama terulang lagi, yang pertama menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Terus yang kedua, mengambil langkah tegas, menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok sakit hati politik dan kelompok jaringan kepentingan asing. Yang ketiga, menyelenggarakan dialog setara partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Yang keempat, berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Yang kelima, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintahan pusat. Jadi melakukan pendekatan dalam penyelesaian Papua untuk agar tidak terjadi
Apa Pak? Pembunuhan lagi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vinka ya. Selanjutnya tadi yang pertama, silahkan slide-nya dimatikan dulu Mbak Vinka, silahkan di stop share screen-nya. Ya. Oke, yang pertama tadi Mbak Fitri ya, tadi Mbak Fitri silakan Ya, untuk Pak. menjawab yang mengapa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. Ini pertanyaan cukup mendasar ya, silakan. Ya, menurut saya karena Pancasila di setiap silanya mementingkan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan sebagai ideologi atau acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, serta Pancasila lahir disesuaikan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang kedua ini ya, sudah presentasi bagus. Kita kasih applause dulu ya, tepuk tangan ya. Oke. Ya, jadi akan saya beri stressing mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit ya dari diskusi kita kali ini, dan saya sangat apresiasi diskusi bisa berjalan dengan hidup dan interaktif ya, komunikatif ya, dan ini sebagai proses pembelajaran ya. Diskusi seperti ini kalau di kelas malah sulit atau agak lebih sulit ya dilakukan ya, meskipun bisa ya, ternyata di online malah lebih lancar ya. Dari mahasiswa sudah cukup pandai membuat PowerPoint ya, resume ya, kemudian juga bisa mempresentasikan ya, bahkan bisa share screen ya. Kalau kendala sinyal saya sangat maklum ya, sudah sering saya sampaikan. Saya tadi pun sempat login, padahal saya gunakan berbagai internet di sini, ada Asinet, ada host, ada IndiHome ya. Apalagi kalau share screen memang itu membutuhkan kuota yang cukup besar ya. Kemarin kami presentasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya, karena harus share screen kemudian share video ya. Internetnya ya harus luar biasa ya, sampai unlimited ya dari Kominfo ya. Ya alhamdulillah lancar ya kalau itu, karena di backup dari Telkom ya. Tapi kalau kita kan hari-hari biasa gini ya kadang down ya. Saya kira wajar, tapi tadi pada umumnya semuanya lancar ya, bisa berpendapat, dan itulah pembelajaran yang saya inginkan kita belajar bersama ya, membahas tema yang sudah ada, bahkan yang paling menarik pun ya teman-teman mahasiswa bisa menganalisa ya antara materi dengan kasus yang terjadi, khususnya yang up to date ya, yang terjadi di Indonesia ya. Oke, saya paparkan dulu. Ya, ini internet saya pun unstabil. Ya. Tadi sempat loss juga ya. Ya, jadi inilah kedudukan Pancasila kita ya. Dan dinamikanya kan cukup banyak ya. Yang dari kasus banyak didiskusikan pada hari ini ya. Sudah ada ideologi Pancasila, kenapa masih terjadi tindakan-tindakan yang melawan atau melanggar nilai-nilai Pancasila ya.
ada terorisme, ya, ada diskriminasi, ya. Tema-temanya bagus ya, semua sangat mengena ya. Kemudian juga ada konflik ya, konflik di Papua tadi ya, tentang pelanggaran HAM yang menuntut keadilan ya. Mungkin juga kasus narkoba ya. Itulah tema-tema yang saya kira cukup memberikan pencerahan ya bagi kita ya, bahwa memang begitu pentingnya ya Pancasila itu ya, sebagai sebuah ideologi ya, sebagai sebuah jalan tengah ya, way of life terhadap bangsa kita yang sangat heterogen ini ya, yang sangat heterogen ya, suku-suku bangsa ya, berbeda-beda agama, belum lagi yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Satu agama saja kan juga terjadi perbedaan pendapat ya. Islam misalnya kan juga tentang konsep negara kan berbeda-beda kan. Apalagi kalau sudah dikelompokkan ya menjadi organisasi-organisasi seperti HTI misalnya ya, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah ya. Kemudian juga bagaimana NU ya, bagaimana Muhammadiyah ya. Tetapi peran serta ya agama ya di dalam negara itu kan memang sangat kuat ya. Menopang ya, saya kira kalau menurut bahasa saya, kalau dulu ada yang berpendapat atau sedikit sedikit kontradiktif ya, atau malah kontradiktif ya, bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila, kan sebenarnya justru Pancasila tanpa agama kan juga kurang bermakna ya, kurang bisa berjalan dengan lancar ya. Karena agama itulah yang memberikan akhlakul karimah ya, sehingga masyarakat itu bisa menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Lalu memang kemudian ada penyimpangan itu ya, penyimpangan agama ya, pembelokan agama. Yang tadi kemudian muncul apa yang disebut dengan terorisme gitu ya. Bahkan dia tidak lagi percaya pada Pancasila ya. Islam saja ya menurut keyakinan mereka kan ketika terjadi bom terorisme dan mereka meninggal kan semua Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah menyatakan itu bukan mati syahid ya. Kalau bahasa kasarnya itu mati sangit gitu. Nah kalau MUI sudah mengatakan bukan mati syahid, lalu dia ngapain? Kan ya, sesuai dengan keyakinan dia sendiri kan ya. NU juga tidak menyatakan itu sebagai mati syahid, tapi mati sangit, bahkan bunuh diri kan, itu istilah dalam perspektif ya ormas Islam di Indonesia yang mereka bom bunuh diri atau dia yang sejenis ya teroris sampai meninggal dunia. Dia bukan mati syahid ya. Kalau MUI, NU, Muhammadiyah, MTA sudah mengatakan itu bukan mati syahid, lalu dia percaya lagi kepada siapa? Kan dia punya aliran khusus gitu ya, aliran khusus yang menurut bahasa agama pun Majelis Ulama Indonesia pun itu termasuk penyimpangan ya, penyimpangan terhadap agama itu sendiri ya. Itu yang musuh terbesar Pancasila itu di situ. Tapi agama sebagai sebuah rahmatan lil alamin kalau Islam ya, agama sebagai pelopor berbuat baik ya, pelopor untuk bertindak secara baik ya, itu justru menjadi penopang utama dari Pancasila itu ya. Dari situ kemudian ditamengi atau dilandasi apa yang disebut dengan Pancasila itu sendiri ya. Karena kita hidup di NKRI dan ini menjadi salah satu jalan tengah ya. Pluralisme disitulah ya. Tadi itu nilai-nilai yang sangat dominan di dalam Pancasila. Bahkan tadi ketika ditanya ya mahasiswa
ada cara lain ya untuk mengantisipasi terjadinya rasisme atau diskriminasi selain toleransi, ya tidak ada, karena memang toleransi itu menjadi induk utama ya untuk mengantisipasi diskriminasi ya. Bagaimana kita bisa bersifat adil terhadap semua orang, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku ya. Kadang kan kita diskriminatif juga gitu ya, dengan orang yang kulit putih dengan orang yang kulit hitam misalnya. Kalau di Amerika dan di negara-negara Afrika ada yang disebut dengan politik apartheid ya, politik yang di situ membedakan warna kulit gitu ya. Yang terakhir konflik di Amerika itu kan juga karena yang tangkap oleh polisi Amerika itu adalah kulit hitam ya. Kemudian itulah kemudian menjadi rame ya, terjadi demonstrasi yang besar-besaran ya di saat COVID-19 pun tanpa peduli ya. Di Amerika digegerkan dengan itu ya. Ya. Maka kalau di kita yang namanya SARA itu, suku agama ras agama itu menjadi hal yang sangat sensitif ya. Maka salah satunya kita harus berbicara pada persatuan dan kesatuan. Ideologi kita adalah Pancasila, falsafah negara ya, sebagai dasar negara, sebagai system of ideas belief ya. Jadi kepercayaan, ide-ide kepercayaan ya. Kemudian sebagai attitudes ya, sebagai sikap kita, sebagai way of life ya, sebagai jalan kehidupan, baik di kelompok-kelompok masyarakat kecil ya, di kelompok-kelompok, di kelas-kelas ya, di semua kelas dan di masyarakat ya, di society, di masyarakat luas ya, dimanapun ya. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan ya, jiwa toleransi, jiwa demokrasi ya, itu yang harus kita tanamkan. Itu menjadi sesuatu yang positif gitu ya, ketika kita juga mempunyai nilai-nilai yang demokratis ya. Jadi hakikat fungsi ideologi itu dimulai dari struktur kognitif ya, kemudian orientasi dasar, norma dasar, jalan, sumber kekuatan ya. Itu kalau disingkat sebenarnya ada 3 tahap ya, aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik ya. Kognisi itu sebagai pengetahuan ya, pemahaman ya. Maka kita belajar tentang Pancasila, tentang nilai-nilai Pancasila, tentang keberagaman ya, tentang demokrasi ya. Meskipun kadang kita juga mengalami sebuah hal yang bimbang ya. Misalnya nanti 9 Desember itu kira-kira mahasiswa atau masyarakat itu mau datang nggak di pilihan pilkada serentak itu ya. Di satu sisi COVID ini juga tidak mereda ya. Di sisi yang lain itu adalah hak-hak demokrasi kita ya. Bahkan kemarin di Kompas TV saya pagi lihat beberapa desa itu kesulitan cari KPPS-nya, petugas TPS-nya itu. Dulu saja yang belum ada COVID sudah ribuan kalau nggak salah yang meninggal ya. Seluruh Indonesia tapi kan ya. Ini nanti ada COVID gitu ya. Tapi tidak menakut-nakuti kalau Anda sudah jadi TPS ya laksanakan dengan baik, tapi yang penting kan hati-hati ya. Hati-hati, maka kan prosedur COVID-nya kan harus sangat ketat ya, karena ini sebuah pilihan antara, kalau bahasa kasarnya itu antara hidup dan mati gitu ya. Kalau sebuah langkah yang simalakama ya, dilema ya bahasanya. Jadi yang pemilu pilkadanya serentak ditunda, itu nanti ratusan kabupaten kota atau provinsi tidak memiliki bupati wali kota. Kalau nanti dikasih PLT itu pelaksana tugas atau pejabat sementara, nanti siapa yang akan menjabat ya. Kalau itu PNS, nanti kan PNS dengan syarat tertentu, orangnya juga terbatas, dia pun punya tugas yang lain ya.
jadi kekosongan kekuasaan, padahal Bupati Wali Kota punya nilai strategis untuk membangun bangsa, termasuk menyelesaikan masalah COVID-19 gitu. Itu yang serba sulit itu ya. Di satu sisi kalau tetap dilaksanakan yang sering saya sampaikan ya, itu bisa menjadi klaster baru ya dalam COVID-19. Di Stikes Muhammadiyah Klaten saja kan ada satu karyawan kan yang kena sudah positif ya, sudah diumumkan di Humas Pemerintah Kabupaten Klaten ya. Maka di beberapa titik itu sudah dicari ya untuk mengantisipasi agar tidak menyebar ya. Di lockdown ya sebagian ya. Karena yang kena COVID itu karyawan ya, istrinya juga dosen di Stikes Muhammadiyah Klaten ya. Ketua Muhammadiyah Klaten juga kena COVID, jadi dirawat di rumah sakit UNS ya. Kemarin tetangga saya juga meninggal karena COVID ya. Bukan COVID ya. Sementara yang merawatnya itu adalah tetangga saya sendiri yang dia sering juga ke masjid ya. Karena kalau menurut apa namanya, pemikiran sederhana saya ya, itu kalau virusnya itu sudah menyebabkan orang meninggal ya, berarti virusnya itu cukup ampuh ya, cukup berat ya. Nah, ini yang harus kita juga antisipasi ya, dengan berbagai cara ya. Tapi tetap kita harus bergerak juga ya, sehingga perkuliahan ini kan juga harus berjalan ya, dan seefektif mungkin, dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya. Oke, saya janji tadi hanya 10-15 menit ya. Ada tugas di Google Class ya, nanti silakan dipelajari ya. Tapi waktunya cukup panjang sampai bulan November ya, sebelum kuliah terakhir, sebelum mid ya. Jadi di situ membuat video wawancara ya. Nanti gambar Anda juga harus nampak di video itu ya. Cara ngerekamnya Anda bisa offline, bisa online ya. Kalau online kan bisa dengan Google Class, dengan Google Meet ya, atau dengan Zoom ya, atau video call ya, video call lewat Facebook atau lewat WhatsApp ya. Tapi jangan lupa direkam kan, kalau nggak direkam nanti kan jadi nggak masuk di rekaman ya, minimal 7 menit ya. Kalau offline ya ada rekam seperti biasanya ya. Ya videonya murni asli nggak apa-apa, mau diedit ya silahkan ya, pokoknya sebisanya. Tentu Anda kan harus menyiapkan draft pertanyaannya dulu kan, temanya yang terkait dengan pendidikan Pancasila. Misalnya besok kan hari Sumpah Pemuda, juga boleh Anda ngambil Sumpah Pemuda ya. Anda tanya kepada siapa orang kunci yang berkompeten terhadap masalah kepemudaan ya. Ya tidak usah, kalau memang idealis ya saya juga itu punya nilai bagus ya. Misalnya ketua KNPI kabupaten ya, ketua Karang Taruna kabupaten ya, mungkin atlet ya, tokoh ormas yang lain ya. Boleh juga ketua Pemuda Muhammadiyah, ketua HW ya, ketua PMI ya. Ya pun kalau di daerah tidak ada, mungkin yang di kecamatan ya. Kalaupun tidak ada ya pengurus yang di kelurahan ya. Di kelurahan Anda belum punya akses ya, pengurus yang di RT misalnya ya. Kalau Anda wawancara Pak RT pun boleh ya. Ternyata bapaknya yang Pak RT ya, yang wawancarai bapaknya sendiri ya. Ya, atau omnya itu ulama ya, adiknya ulama ya, balik ya, boleh saja diwawancarai ya, yang terkait dengan tema itu. Guru SMK ya, Anda hubungi lewat WA, mau diwawancarai ya boleh saja. Mungkin kan dia kan berkompeten ya, misalnya dia guru tentang kepemudaan, saya kira guruan juga menguasai semua ya. Anda wawancarai dengan ini, Anda janjian tidak perlu ketemu kan ya, Anda cukup dengan Google Meet atau Zoom ya, jangan lupa direkam. Memang kalau Google Meet rekodnya yang agak susah ya, tapi kalau Zoom kan
Yang penting sebelum 40 menit selesai kan tidak perlu cari lisensi ya. Tapi kalau lebih dari 40 menit ya harus cari lisensi. Kalaupun lebih dari 40 menit kan bisa nanti 2 sesi kan gitu ya. Tapi nggak perlu panjang-panjang ya. Tapi ya terserah saja, tergantung Anda. Sebelum wawancara tentu Anda menyiapkan pertanyaan, misalnya 5 pertanyaan ya. Nanti bisa Anda sampaikan pertanyaan pertama, misalnya bagaimana peran pemuda di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda di era 4.0 ini misalnya ya, pertanyaannya. Terus misalnya menurut Bapak atau Ibu, bagaimana pemuda saat ini ya, apakah semakin mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda atau malah sebaliknya ya. Anda juga bisa tanya misalnya kasus narkoba misalnya, kenapa banyak generasi muda banyak terjadi tawuran pelajar, terjadi kenakalan remaja, terjadi banyak narkoba dan sebagainya ya. Ada siapkan dulu draft pertanyaan, jangan ada mak berdunduk ya kalau bahasa Jawa itu. Tanyalah apa yang ditanyakan kan. Ada kan jadi mata najwa atau Rossi ya. Rossi Kompas TV bukan Rossi pembalap ya. Ada jadi Rossi, atau kalau yang laki-laki ya jadi Aiman gitu ya. Aiman Kompas TV ya, Kompas TV ya, atau jadi penyiar-penyiar TV yang lain ya, mewawancarai ya. Tentu ini memang lebih menantang ya, dan itu yang memang saya harapkan, dan ini pekerjaan ini saya kira sederhana menurut saya ya, bisa dilaksanakan di rumah ya. Ya tentu modalnya tetap harus ada internet ya, itu karena setelah ini nanti videonya juga diupload di YouTube ya. Nanti linknya saja dikirim di Google Class ya. Jadi sementara itu ya, mungkin ada pertanyaan yang live, saya persilakan ya. Kalau tidak ada nanti bisa lewat Google Class ya, atau nanti bisa japri WA juga silahkan ya. Kalau ada waktu saya coba usahakan balas ya. Kadang kalau tidak terbalas itu mungkin sudah terlewatkan ke bawah, lupa nggak kebaca, jadi sudah dibaca tapi pada waktu itu mungkin pas nyopir kan nggak saya baca ya, nggak saya balas karena pas nyopir misalnya. Terus nanti sudah lupa gitu ya, ya nanti ditanya lagi nggak apa-apa. Kalau belum terbaca malah masih nampak ya. Oke, ada? Kalau tidak ada, nanti pertanyaan bisa lewat Google Class ya. Kita insya Allah ketemu minggu depan, dan selamat, ini libur panjang seharusnya ya, tapi saya tidak tahu untuk Stikes Muhammadiyah Klaten apakah mengikuti libur cuti pemerintah ya, karena kalau secara negara untuk hari Rabu dan Jumat itu cuti bersama, hari Kamis hari besar agama Islam ya. Oke, ini ada yang baru mau masuk, mungkin tadi lockout ya, jadi keluar tapi nggak ada masalah. Ini saya sebelum ini masuk hanya saya screenshot dulu aja, hanya untuk dokumentasi, tapi video tidak perlu tambah, tidak apa-apa. Saya review ya. Oke, ini halaman pertama, ini halaman kedua ya. Jadi alhamdulillah juga masih 34 ya, mungkin ada beberapa yang keluar masuk atau mungkin ada kendala jaringan, kendala listrik dan sebagainya. Oke, saya ulang lagi nanti biar masuk di YouTube ya, untuk apa namanya, presensi ya dan dokumentasi kegiatan ini. Saya kira itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bersama dengan berdoa membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya.